Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada minggu kedua di bulan Desember ini, minggu tanggal 12 Desember 2021, kembali kita bersama-sama datang menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita sujud menyembah Dia, kita katakan betapa baiknya Dia dalam hidup kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Glory, haleluya Tuhan. Silakan sidang Jumat bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan tetaplah percaya dan bersyukur kepada Dia yang karena oleh anugerahnya memberikan anugerah berkat dalam kehidupan kita semua. Dan oleh sebab itu terimalah berkat Tuhan, bahwa pertolongan itu datangnya daripada pihak Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi serta sekalian alam, dan yang selalu dengan setia menjaga pekerjaan tangannya dan takkan pernah meninggalkannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa untuk segala kebaikan-Mu, untuk setiap kasih sayang-Mu yang Kau limpahkan, yang Kau curahkan bagi kami sepanjang minggu yang telah kami lewati. Sampai pada hari ini Tuhan, di minggu kedua di bulan Desember di tahun 2021 ini, kembali kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Bapa, di dalam nama-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berkekurangan Engkau cukupkan, yang hari ini cemas dan khawatir Engkau berikan damai dan sejahtera-Mu. Ada sukacita melimpah dalam hidup kami pada pagi hari ini Tuhan, dan Kami mau serahkan dari awal hingga akhir ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Shalom, puji nama Tuhan. Pada minggu pagi hari ini kembali kita berjumpa di ibadah online. Akhirnya kita sampai di minggu kedua pada bulan Desember, dan pagi hari ini kita mau sama-sama bersyukur atas kasih Tuhan, atas penyertaan-Nya yang senantiasa begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, kita mau katakan bahwa Tuhan, nama-Mu lah yang kudus. Kita mau letakkan segala beban kita sejenak. Kita mau bawa pujian yang terbaik bagi nama-Nya. Holy, holy, holy.
kuduslah Tuhan namamu. Haleluya. Terima kasih. Kami mau bersyukur Tuhan, seperti pujian yang kami katakan, Engkaulah Tuhan yang maha kuasa, dan kuduslah namamu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau rendahkan hati kami. Kami mau tunduk di hadapan-Mu Bapa. Kami mau bawa setiap pujian kami, setiap penyembahan kami. Lihatlah setiap hati kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau serahkan waktu kami, pikiran kami, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Kiranya Kau mau berkati setiap kami Tuhan Yesus. Kau lihatlah kami yang haus akan memuji-Mu Tuhan, akan firman-Mu Yesus. Bertatalah atas segala pujian kami Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan waktu ini Tuhan Yesus mau kami serahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami nyatakan bahwa kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan sekali lagi, shalom. Yang bersuka cita hari ini boleh lambaikan tangannya. Saya yakin dan percaya pagi hari ini kita penuh dengan sukacita. Tiba saatnya kita mau datang ke baiknya. Kita mau berikan pujian dan sorak-sorai yang terbaik bagi namanya. Katakan, datanglah ke baiknya. Datang ke baiknya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka-cita, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Kata bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dengan penuh sukacita sekali lagi kita mau katakan, datanglah ke baiknya. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka-cita, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi berlindung padanya. Dan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dan bersukacita katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bahwasannya,
kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa Dialah yang berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Katakan Dialah, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. puji nama Tuhan. Kita mau terus serahkan bahwa Dialah yang berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Sekali katakan Dialah Tuhan Allah kita. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Sekali katakan betapa hebat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sekali lagi sama-sama kita katakan Tuhan Allah kita. amin. Puji nama Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, Bapa, ajar kami mengerti segala rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Ku mengerti Segala rencana-Mu, ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah setiap jalan kami, Tuhan. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Sama-sama kita mau panggil Dia Bapakku. Bapakku.
sanggup. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Sekali lagi kita mau panggil Dia Bapakku, Bapakku, ajar segala rancangan-Mu, Tuhanku, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Sebab Engkau-lah yang sanggup. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Sekali lagi dengan satu suara kita mengatakan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Seperti pujian yang kami katakan Tuhan, bahwa kami mau serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Dan pada hari ini Tuhan, tiba saatnya kami mau siapkan hati kami untuk merenungkan firman-Mu Bapa. Berkata-katalah kepada kami, sebab kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kembali kita dapat bersama-sama merenungkan akan kasih, berkat, anugerah yang telah Allah nyatakan kepada saya dan saudara. Kita bersyukur kita sudah berada di bulan Desember, di minggu kedua di bulan Desember ini. Itu semua karena kasih, anugerah dan berkat Tuhan. Itu semua karena rancangannya begitu indah untuk saya, untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari semua. Tidak banyak orang yang bisa melewati masa-masa sulit saat ini. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Selama hampir lebih kurang 20 bulan kita berada di dalam lingkup pandemi COVID-19. Kita bersyukur penyertaan Allah. Kita bersyukur akan perlindungan daripada Allah terjadi untuk kita semua pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu yang kita alami bukanlah sesuatu yang kebetulan. Segala sesuatu yang kita alami, segala sesuatu yang kita jalani adalah rancangan yang telah Allah gariskan. Allah adalah rancangan yang telah Allah tetapkan dalam setiap pribadi kita. Berbeda dengan takdir, orang Kristen berjalan pada kehendak Allah, berjalan dengan imannya kepada Kristus. Itulah sebabnya sebagai orang yang percaya pada pagi hari ini, kembali kita bersama-sama mengingat akan penyertaan Tuhan itu. Mengapa Yesus Kristus hadir dalam dunia ini? Tentu bagi kita semua tidak asing. Kita tahu bahwa bulan Desember adalah bulan Natal, di mana kita merayakan, menyambut
Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, Sang Putra Allah, untuk hadir menyertai kita, menebus dosa kita, membawa kedamaian buat kita, dan yang lebih pasti, membawa kepastian keselamatan untuk kita semua. Saya ulangi, kepastian. Kepastian akan pengharapan, kepastian tentang bagaimana kita beriman kepada Yesus Kristus yang hidup itu. Dan oleh sebab itu, mari kita bersama-sama kembali merenungkan bagaimana Allah menyertai hidup kita. Dan kenapa Allah menyertai hidup saya dan saudara. Mari kita buka Injil Matius pasal 1 ayat 23. Injil Matius pasal 1 ayat 23. Bila Bapak Ibu saudara-saudari sudah menemukannya, saya undang untuk bangkit berdiri. Saya akan membacakan satu ayat ini untuk kita semua. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan yang diberitakan dan dikumandangkan kepada saya dan saudara. Berbahagialah kita yang hari ini diberi kesempatan, diberi waktu oleh Allah untuk bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan ini. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Injil Matius pasal 1 ayat 23. Demikian bunyinya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami bersujud menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu, mengucapkan segala sesuatu yang kami butuhkan, yang kami perlukan, mengatakan apa yang menjadi kerinduan hati kami. Hari ini Tuhan, kami percaya dengan iman kami sesuai dengan firman-Mu pada pagi hari ini, bahwa Engkau datang ke dunia, menemani, menyertai kami semua. Berkati kami Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat ini tentu tidak asing bagi saya dan saudara. Tentu setiap tahun, apalagi di bulan Desember, ayat ini sering dibicarakan, sering dibaca dan direnungkan. Tapi tidak banyak orang yang mengalami ayat ini. Dan saya dan saudara hari ini diingatkan bagaimana pengalaman kita selama 20 lebih bulan ini, ya, 20 bulan yang kita lewati ini di masa pandemi COVID-19. Begitu banyak persoalan, begitu banyak ketakutan, kecemasan, kekhawatiran terjadi selama masa pandemi ini. Bukan hanya masalah kesehatan, keselamatan, tapi juga ekonomi, masalah kebutuhan hidup. Banyak hal yang menyangkut, banyak hal yang harus kita hadapi dalam wabah COVID-19 ini. Mungkin kita bosan mendengarnya, mungkin kita jenuh, atau bahkan kita sudah tidak lagi mau membicarakan bagaimana wabah ini semakin merajalela. Apalagi Bapak Ibu dan saudara-saudari semua, ada varian Omikron yang mulai menyebar di seluruh dunia ini. Lebih cepat 5 kali lipat bahkan. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita sudah melewati 20 bulan bersama-sama. Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk melewati 20 bulan yang berat ini. Sekarang kita sampai pada penghujung tahun 2021. Bukan kebetulan, bukan sesuatu hal yang mudah bagi kita. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Kenapa saya dan saudara masih bisa hidup, masih bisa merasakan kasih dan karunia Allah dalam penyertaannya buat kita seperti ayat ini? Allah menyertai kita. Mengapa Allah menyertai kita? Dalam Injil Matius pasal 1 ayat 23 ini, Immanuel ini bukan saja tersirat, tertulis di dalam perjanjian baru dalam Injil Matius pasal 1 ayat 23. Tapi juga sudah jauh sebelumnya dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Kitab Yesaya sudah menulis tentang Immanuel ini. Saya akan bacakan
Yesaya pasal 7 ayat 14. Seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Yahweh, Allah Immanuel. Allah yang menyertai, bukan saja pada perjanjian baru, tapi dalam perjanjian lama pun Allah menyatakan penyertaannya kepada bangsa yang percaya, kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Kekristenan punya jati diri yang benar, punya jati diri yang jelas. Ada orang yang mengatakan kekristenan identik dengan orang Yahudi. Padahal orang Yahudi punya keyakinan, punya agama yang namanya Yudaisme. Kekristenan bagaimana kita percaya akan penyertaan Kristus, disempurnakan penyertaan Allah itu dengan mengutus anaknya ke dalam dunia ini, itu Yesus Kristus. Siapa dia? Sang Juru Selamat. Kita harus percaya bahwa Yesus Kristus menyertai kita. Mengapa dia menyertai kita? Karena dia ingin menyelamatkan kita. Dia ingin memberikan anugerah dan berkat dalam hidup saya dan saudara. Ada 3 hal mengapa Allah menyertai kita, yang harus kita renungkan di bulan Natal ini. Yang pertama, Allah menyertai kita, memperlihatkan betapa besar kasih-Nya kepada saya dan saudara. Perhatiannya kepada saya dan saudara. Allah mengasihi kita, kasih yang besar, kasih yang tidak bisa kita balas, Bapak Ibu Saudara-saudari. Itu sudah disebut dengan kasih agape. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita semua. Anda dan saya harus percaya, tidak bisa dibantah, Allah yang menjelma menjadi manusia. Karya terbesar dalam hidup saya dan saudara, Yesus Kristus, Sang Putra Allah. Yesus Kristus yang turun ke dunia ini. Allah menyatakan kasih sayangnya kepada saya dan saudara, mengorbankan segala sesuatu untuk saya dan saudara. Pertanyaannya, bagaimana saya dan saudara? Hanya untuk diminta percaya saja terlalu banyak teori. Hanya untuk diminta percaya saja kita mesti banyak berpikir. Padahal perbuatan Allah dalam kehidupan kita sebagai umat manusia tidak bisa kita balas. Besarnya anugerahnya, besarnya karunia-Nya untuk saya dan saudara. Hari ini siapapun Anda, engkau harusnya bersyukur, karena Allah mau mendekatkan diri-Nya kepada kita semua melalui putranya, melalui anaknya, itu Yesus Kristus, yang memberikan kita kepastian, yang memberikan kita keselamatan dalam hidup ini. Itulah bukti cinta kasih Allah. Immanuel, Allah yang menyertai kita secara manusiawi. Allah hadir dengan pribadinya, itu Yesus Kristus, hidup bersama-sama kita di dunia ini, merasakan bagaimana seorang manusia hidup. Karena dia ingin tahu saya dan saudara. Bukan berarti dia tidak punya kuasa untuk itu, tapi dia mendekatkan diri-Nya kepada saya dan saudara agar dia bisa mengasihi kita secara full. Adakah kasih itu? Kasih yang full itu dari kita kepada Tuhan Yesus. Di tengah-tengah pandemi, bahkan banyak orang yang sudah berargumen tidak ke gereja, online pun bisa, padahal mampu dan sehat untuk ke gereja. Hujan sedikit, alasannya takut hujan. Padahal kalau mau kemana-mana, hujan pun diterobos, sakit pun dibawa. Padahal saya dan saudara, bila beribadah, harusnya lebih mencintai bagaimana kita sayang kepada Yesus Kristus. Buktikan cinta itu.
hanya dengan percaya, hanya dengan datang ke gereja. Tidak sulit bukan untuk membuktikan cinta kasih itu. Dibandingkan bagaimana Allah memberikan anaknya untuk kita semua. Immanuel, bukti cinta kasih Allah kepada saya dan saudara. Yang kedua, Immanuel, Allah yang menyertai kita. Allah ikut simpati, Allah ikut berempati kepada saya dan saudara. Allah ikut merasakan bagaimana penderitaan kita. Itulah penyertaan Allah. Allah tidak pernah membiarkan saya dan saudara seorang diri. Ia memberikan kasih sayangnya secara full, memperhatikan, empatinya, simpatinya kepada kita. Walaupun mungkin banyak orang yang tidak percaya akan kuasanya, akan ketuhanannya, tapi Yesus Kristus mau menjalankan itu, mau melakukan itu, karena Dia ikut merasakan bagaimana penderitaan itu dalam hidup kita. Proses hidup dijalaninya, lahir, besar, beraktivitas, hidup bersosial, semua dijalani, bahkan penderitaan pun yang seharusnya dia tidak tanggung. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita sebagai orang yang percaya kepada Dia, harusnya kita punya rasa empati dan simpati kepada seluruh lingkungan kita. Itulah tugasnya bagi orang yang percaya untuk mengabarkan kabar kesukaan pada semua orang, kabar gembira, kabar keselamatan, karena Allah mengasihi dunia ini. Dia mau merasakan bagaimana penderitaanmu, Dia mau merasakan bagaimana sakit hatimu, Dia mau merasakan bagaimana khawatir dan cemasmu. Dia bukan hanya menyertai kita, tapi masuk dalam bersama-sama perjuangan kita. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih, hari ini seberapa berat pun persoalan hidupmu, hari ini seberapa susah engkau berjuang untuk hidupmu, ingatlah Allah ikut serta dalam setiap proses hidupmu. Seberapa berat pun proses hidupmu, ingatlah dan percayalah bahwa Allah menyertai engkau. Dia bersama-sama dengan saya dan saudara untuk melewati proses yang berat itu. Nah, Dia pun ikut dalam proses kehidupan ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan saudara-saudari, harusnya tetaplah bersuka cita, tetaplah percaya akan kasih dan anugerah Tuhan. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, Allah ikut di dalamnya. Berproses bersama, menang bersama, dijamin, dipastikan kita bisa melewati seluruh proses yang ada dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, maka Dia akan menamakan Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini yang kedua yang patut kita syukuri, bahwa Allah yang menyertai kita itu Allah yang memastikan dan menjamin, menggaransi hidup saya dan saudara. Tidak ada di dunia ini yang garansi seumur hidup, Bapak Ibu. Bahkan garansinya Kristus bukan sampai seumur hidup, tapi sampai di surga. Apa garansinya? Keselamatan. Kepastian akan keselamatan, kepastian akan berkat di bumi dan di surga. Allah menyertai kita, memastikan garansinya, jaminannya untuk saya dan saudara. Tidak perlu bayar premi kan? Karena begitu Allah menyatakan kasih-Nya, kita tidak mampu balas kasih-Nya. Pagi hari ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hidupmu yang berat, hidupmu yang sulit, bagi zaman sekarang, wabah makin merajalela, masih merajalela, bahkan masuk ke level 3. Bencana alam di Indonesia terjadi, mana banjir, gunung meletus, bahkan Semeru kita lihat meletus, banyak korbannya. Pandemi belum berakhir,
Tidak ada kepastian dalam bidang ekonomi. Baru tumbuh, tiba-tiba level 3 lagi. Tapi ingat dan percayalah, kuasa Allah akan memberikan jaminan, kepastian untuk kita semua bisa melewati, bisa merasakan berkatnya di tengah badai. Bapak Ibu yang terkasih, Allah tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Immanuel, Allah yang menyertai saya dan saudara. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan, kita telah merenungkan firman Tuhan dan sekarang tiba saatnya kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Bersama-sama kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Kembali kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau berterima kasih buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Sampai pada hari ini Tuhan, kami sampai di minggu kedua di bulan Desember. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan dari hari ke hari. Dari setiap aktivitas kami, Engkau yang pimpin, Engkau yang sertai kami. Dan Bapa, tiba saatnya kami mau bawa setiap pergumulan kami Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa segala usaha kami. Kami percaya Tuhan Engkau yang berdaulat dalam setiap kehidupan kami. Kami juga mohon Tuhan Yesus Engkau sertai kami dalam setiap pekerjaan kami. Kau pakai kami lebih lagi Tuhan Yesus, biarlah dalam pekerjaan kami mampu menghasilkan buah yang terbaik Tuhan. Kau berkati juga dalam setiap perekonomian keluarga kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang cukupkan apa yang kami butuhkan Bapa. Kami percaya kami tidak akan pernah kekurangan Tuhan Yesus, karena Engkau beserta dengan kami. Kami juga mau serahkan kesehatan keluarga kami di masa pandemi ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang mau jagai, lindungi, jauhkan dari kuasa iblis, kejahatan, kegelapan, bahkan sakit penyakit Tuhan Yesus. Sebab kami percaya kemanapun kami pergi dan melangkah, Engkau yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Demikian juga kami mau serahkan Tuhan pendidikan setiap anak-anak kami, adik-adik kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya Engkau yang berikan hikmat buat mereka semua, agar Tuhan mereka dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan bahkan memperoleh hasil yang terbaik Tuhan. Kami juga mau bawa Tuhan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu Indonesia, mulai dari presiden, wakil, para menteri dan jajaran pemerintahan lainnya. Kami mau ucapkan berkat untuk mereka. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kau memberikan mereka kesehatan, kekuatan dan hikmat yang hanya daripada-Mu saja. Biarlah melalui mereka Tuhan Yesus tercipta kebijakan yang terbaik bagi bangsa ini. Kami juga mau serahkan Indonesia Tuhan di masa pandemi ini. Kami mohon Tuhan Kau yang sertai bangsa kami untuk melalui ini semua, baik dalam perekonomiannya Tuhan Yesus maupun dalam setiap aktivitas masyarakatnya. Kami juga mau bawa Tuhan, mungkin saat ini negara kami sedang mengalami bencana alam di Gunung Semeru Tuhan Yesus, Jawa Timur. Kami mohon pimpinan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bencana ini akan segera berlalu Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan saudara kami yang mungkin ada di daerah Gunung Semeru Tuhan. Kau berikan kesehatan, Kau berikan kekuatan dan berkat yang melimpah untuk mereka semua. Kami mohon Tuhan Yesus Engkau yang jagai, lindungi bangsa kami agar jauh Tuhan daripada segala bencana alam. Dan juga kami mau bawa Tuhan gereja kami GPI Philadelphia di tempat ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya Tuhan yang mau berkati Tuhan, mulai dari gembala sidang, majelis jemaatnya, satukan terus hati kami Bapa, agar kami dapat terus bersekutu di tempat ini Tuhan Yesus. Dan biarlah apa yang kami lakukan, segala rencana kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga mohon Tuhan Kau mau berkati setiap persekutuan, mulai dari kaum wanita, Youth for Christ dan bahkan sekolah minggu Tuhan Yesus. Kau berkati setiap ibadah kami, setiap pelayanan kami, biarlah segalanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu.
Dan kami mohon Tuhan, Engkau juga berkati dalam setiap perencanaan gereja kami, mulai dari rencana pembangunan Tuhan. Kami percaya Engkau yang sediakan dana untuk kami, peralatan, bahkan waktu yang tepat untuk kami membangun gereja ini. Demikian juga untuk rencana ibadah Natal dan Tahun Baru kami mau serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang cukupkan segala biaya yang kami butuhkan, bahkan Engkau yang berkati setiap persiapan kami, bahkan pada hari H nanti Engkau yang jaga lindungi kami, Engkau yang jauhkan dari segala kuasa iblis, kejahatan, kegelapan. Kami juga mau bawa Tuhan keluarga Bapak Gembala Sidang kami dalam tangan-Mu. Baik Bapak Gembala Sidang, Ibu Gembala Sidang beserta anak-anaknya, Engkau yang berikan mereka semua kesehatan Tuhan Yesus, kekuatan dalam melalui keluarga Bapak Gembala Sidang di tempat ini Tuhan Yesus. Nama-Mu yang semakin dimuliakan dan semakin ditinggikan, sehingga keluarga Bapak Gembala Sidang dapat selalu menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Kami juga mau bawa Tuhan saudara kami yang saat ini sedang sakit maupun dalam masa pemulihan, untuk ibunda dari Ibu Yohana, untuk Ibu Sulis, untuk saudari Anastasia Ayal, dan juga untuk Bapak Gembala Sidang kami Tuhan. Kami mau ucapkan berkat untuk mereka. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau yang sembuhkan, Engkau yang pulihkan Tuhan Yesus segala sakit penyakit dalam tubuh mereka, melalui makanan yang mereka makan, obat-obatan yang mereka konsumsi, dan juga dokter yang bekerja atas mereka. Kami percaya Tuhan pemulihan-Mu terjadi. Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan Bapa. Demikian juga kami mau bawa Tuhan Yesus keluarga mereka yang menyertai mereka, yang merawat mereka. Kiranya Tuhan mau berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan agar dapat menyertai saudara-saudara kami yang sakit hingga mereka sembuh. Demikian juga kami mau bawa Tuhan Yesus saudara kami yang bekerja di bidang medis, Dokter Natasha dan Saudari Novita. Tuhan Kau berkati mereka dalam pekerjaan yang lebih lagi. Biarlah mereka dapat menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Dan pada waktu yang tepat Tuhan, kiranya Tuhan mau bawa mereka kembali ke rumah, sehingga mereka dapat berkumpul dengan keluarga mereka dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan Bapa di surga, kami juga mau bawa Tuhan penerapan new normal yang saat ini diterapkan di Indonesia. Tuhan Yesus, kami memohon pimpinan penyertaan-Mu buat segala rakyat Indonesia. Ajar kami Tuhan untuk tetap taat akan protokol kesehatan yang ada, agar pandemi ini segera berlalu Tuhan Yesus. Dan kami juga mau bawa Tuhan distribusi vaksin di negara kami, agar dapat dikonsumsi oleh segala masyarakat Tuhan Yesus, sehingga negara kami akan segera pulih. Dan juga kami mohon penyertaan-Mu atas kami Tuhan, tim pelayanan Youth for Christ Tuhan Yesus, baik ibadah online maupun offline. Kami mohon curahkan berkat-Mu senantiasa atas kami Tuhan Yesus, tambahkan terus setiap talenta kami, berikan kami kerendahan hati Bapa, agar setiap pelayanan kami dapat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mohon ampun Tuhan bila kami masih banyak melakukan kesalahan dan kami kurang memuliakan nama-Mu, tapi kami percaya Tuhan Yesus Engkau yang pakai kami lebih lagi Tuhan hari lepas hari. Engkau yang sertai kami dalam setiap pelayanan kami. Demikian juga dalam setiap hari-hari kami. Kami mohon Tuhan sertai kami kemanapun kami pergi dan melangkah, agar kami dapat tetap sehat dan kami dapat terus melayani-Mu Bapa. Dan kami juga mau bawa kota Bogor ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus kota Bogor ini akan segera pulih Tuhan, sehingga aktivitasnya akan berjalan dengan lancar seperti sedia kala. Demikian juga Tuhan Yesus, kami mau bawa Tuhan pertumbuhan jemaat gereja cabang kami Tuhan Yesus, baik GPIAI Cikaret Cibinong, Citerep Gunung Putri, dan juga GPIAI Tonjong. Kira Tuhan mau berkati Tuhan di mana gereja cabang kami berdiri. Dalam melalui gereja cabang kami hanya nama-Mu yang dimuliakan dan ditinggikan. Kau berkati pelayanan di sana Tuhan Yesus, Kau berkati segala kebutuhan mereka. Kami percaya Kau yang cukupkan Tuhan. Dan kami mau serahkan Tuhan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu. Engkau yang jaga, lindungi, jauhkan dari kuasa iblis, kejahatan, kegelapan. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dan Bapa, inilah segenap doa dan permohonan kami, sebab kami percaya kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang mampu mendengar setiap isi hati kami Tuhan. Dan kami juga mohon ampun Tuhan Yesus, bila kami masih banyak melakukan kesalahan. Biarlah semakin hari Tuhan kami bisa semakin layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kamu alaskan doa kami ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita telah sampai di penghujung ibadah di pagi hari ini. Kita mau sama-sama kembali mengucap syukur atas kasih-Nya kepada kita, atas penyertaannya hingga beberapa musim berlalu. Namun kasih Tuhan tetap senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Musim berlalu, namun Kau selalu
setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi kita mau nyatakan bahwa Tuhan senantiasa memelihara kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia, Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. sekali lagi sama-sama kita katakan, Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah minggu kita pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi berkati engkau dengan damai sejahtera. Dan oleh sebab itu tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera, kasih dan persekutuan indah bersama Roh Kudus memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaan, pengharapan dan cita-citamu dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapa, terima
Silakan duduk. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus Kristus memberkati.